Insomnia, penyebab, dampak, dan cara mengatasinya secara holistik. Panduan lengkap dan efek obat tidur yang perlu kamu tahu. Pernah nggak kamu merasa sangat lelah, tapi mata tetap nggak bisa terpejam? Pikiran terus berputar, tubuh terasa segar di malam hari, tapi pagi harinya hancur. Ini lebih dari sekadar sulit tidur, ini insomnia. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa tubuh kita seperti melawan keinginan untuk tidur? Dan apakah obat tidur adalah solusi? Yuk, kita bongkar semua jawabannya di sini. Dengan penjelasan lengkap dan solusi praktis, video ini akan membantumu memahami insomnia dari akar masalahnya hingga cara mengatasinya. Jadi, pastikan kamu tonton sampai habis. Insomnia adalah gangguan tidur yang membuat kita sulit tidur, sering terbangun di malam hari, atau bangun terlalu pagi tanpa merasa segar. Tapi insomnia lebih dari sekadar sulit tidur. Ini adalah gangguan yang bisa memengaruhi tubuh dan pikiran kita secara serius. Insomnia bisa berlangsung singkat, akut, atau lebih lama, kronis. Insomnia akut biasanya dipicu oleh stres atau perubahan besar dalam hidup, sedangkan insomnia kronis berlangsung lebih dari 3 bulan dan memerlukan penanganan lebih mendalam. Insomnia bisa dipicu oleh berbagai hal. Faktor psikologis seperti stres atau kecemasan sering menjadi penyebab utama. Namun, ada juga faktor fisik seperti nyeri kronis atau refluks asam lambung. Faktor lingkungan, kebiasaan buruk seperti bermain ponsel sebelum tidur, atau jadwal tidur yang tidak teratur juga berkontribusi terhadap insomnia. Semua ini menciptakan kombinasi yang membuat tidur menjadi sulit. Saat insomnia, otak kita tetap dalam mode aktif. Sistem parasimpatik terus bekerja, sementara hormon tidur seperti melatonin menurun dan hormon stres seperti kortisol meningkat. Kondisi ini membuat tubuh kita sulit rileks. Bahkan, detak jantung tetap tinggi dan tekanan darah meningkat, sehingga kita tetap terjaga meskipun tubuh sudah sangat lelah. Ada banyak faktor yang memengaruhi insomnia, mulai dari kebiasaan sehari-hari hingga lingkungan tempat kita tidur. Tanpa sadar, hal-hal kecil ini bisa memperburuk tidur kita. Yuk, kita bahas lebih lengkap. Kebiasaan seperti minum kopi di sore hari, olahraga berat menjelang tidur, atau bermain ponsel di tempat tidur bisa membuat tubuh sulit rileks. Bahkan hal sepele seperti mengubah jam tidur di akhir pekan juga bisa mengganggu ritme sirkadian tubuh. Makanan berenergi tinggi seperti junk food atau minuman energi dapat meningkatkan arousal tubuh, membuat tubuh tetap aktif meskipun sudah waktunya tidur. Pada beberapa orang, makanan mengandung gluten juga bisa memicu ketidaknyamanan pencernaan yang memperburuk insomnia. Ruangan yang terlalu terang, bising, atau suhu yang tidak nyaman bisa membuat tidur sulit. Bahkan kasur atau bantal yang tidak mendukung juga dapat menjadi penyebab insomnia. Stres, kecemasan, atau overthinking seringkali membuat otak kita tetap aktif meskipun tubuh sudah lelah. Perasaan negatif ini menciptakan arousal mental yang menghambat proses tidur. Merokok, konsumsi alkohol berlebihan, atau kurang olahraga juga berkontribusi. Alkohol mungkin membuat kita mengantuk, tapi sebenarnya mengganggu pola tidur di malam hari. Jika dibiarkan, insomnia bisa menyebabkan risiko penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan depresi. Selain itu, kualitas hidup kita juga terpengaruh. Insomnia membuat kita sulit fokus, mudah marah, dan kurang produktif. Efek ini tidak hanya dirasakan di malam hari, tapi juga sepanjang hari. Insomnia bisa diatasi dengan pendekatan holistik. Ini melibatkan perubahan gaya hidup, terapi psikologis, perbaikan lingkungan tidur, dan pada beberapa kasus, bantuan obat-obatan.
Mari kita bahas satu persatu. Jaga jadwal tidur yang konsisten, hindari kafein di sore hari, dan matikan ponsel setidaknya 1 jam sebelum tidur. Pastikan ruangan tidur nyaman, gelap, dan tenang. CBTI atau terapi kognitif perilaku untuk insomnia adalah metode paling efektif. Terapi ini membantu mengubah pola pikir dan kebiasaan buruk yang membuat tidur sulit. Dokter mungkin meresepkan obat sedatif hipnotik untuk membantu tidur, seperti benzodiazepin atau zolpidem. Obat ini bekerja dengan menenangkan sistem saraf dan membuat kita tertidur lebih cepat. Tapi ingat, obat ini hanya untuk jangka pendek. Penggunaan berlebihan dapat menyebabkan kantuk di siang hari, gangguan memori, ketergantungan, bahkan rebound insomnia setelah obat dihentikan. Alternatif seperti suplemen melatonin, meditasi, atau latihan relaksasi juga efektif untuk membantu tubuh rileks secara alami tanpa risiko efek samping obat. Jika insomnia berlanjut, penting untuk berkonsultasi dengan dokter. Insomnia sering menjadi gejala kondisi medis lain seperti sleep apnea atau gangguan hormonal. Kalau ditangani dengan benar, insomnia bisa membaik. Tapi jika dibiarkan, risikonya besar, mulai dari komplikasi kesehatan hingga gangguan psikologis yang serius. Langkah kecil yang konsisten adalah kunci untuk memulihkan kualitas tidur dan hidup. Insomnia adalah masalah yang bisa diatasi. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa mendapatkan kembali tidur yang nyenyak. Ingat, tidur adalah fondasi kesehatan tubuh dan pikiran. Jangan ragu untuk memulai langkah pertama menuju tidur yang lebih baik hari ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagikan informasi ini agar lebih banyak orang bisa mengatasi insomnia.